Halo historian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk belajar sejarah. Perang Dunia I adalah perang yang mengubah dunia. Perang ini memperkenalkan teknologi militer baru, seperti tank, pesawat tempur, dan senjata kimia, yang mengubah cara berperang. Jutaan nyawa melayang di medan perang, dan jutaan lainnya menderita akibat kelaparan, penyakit, dan kehancuran. Perang ini juga mengakhiri era imperium dan melahirkan negara-negara baru di Eropa, termasuk Indonesia. Tahukah historian bagaimana penyebab dan kronologi Perang Dunia I? Yuk simak videonya sampai selesai. Tapi sebelum itu, buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian. Sebelum saya membahas apa itu Perang Dunia I, penyebab, kronologi, dan dampaknya, pertama-tama saya mau membahas dulu kondisi sosial politik Eropa sebelum Perang Dunia. Jadi, Kanselir Jerman Otto von Bismarck memprakarsai terbentuknya Aliansi Tiga. Jerman dan Austria-Hongaria sendiri sebenarnya sudah bersekutu sejak tahun 1879. Tujuan Otto membentuk Aliansi Tiga adalah untuk mengisolasi Prancis, yang merupakan musuh terbesar Jerman saat itu. Aliansi Tiga juga dibentuk sebagai pengganti Pakta Drei-Kaiserbund antara Jerman, Austria-Hongaria, dan Rusia. Pakta Drei-Kaiserbund bubar karena terjadi selisih paham antara Austria-Hongaria dan Rusia di daerah Balkan. Rusia keluar dari persekutuan itu. Dan untuk mengganti keluarnya Rusia dari pakta tersebut, pada 1882 Otto mengajak Italia yang memerlukan dukungan untuk melawan Prancis. Tanggal 20 Mei 1882 akhirnya dibentuklah Triple Alliance atau Aliansi Tiga antara Jerman, Austria-Hongaria, dan Italia. Kesepakatan ini diperbarui secara berkala sampai tahun 1915. Dalam kesepakatan ditetapkan bahwa Jerman dan Austria-Hongaria akan membantu Italia jika diserang oleh Prancis. Dan Italia juga akan membantu Jerman jika diserang oleh Prancis. Tapi jika terjadi perang antara Austria-Hongaria dan Rusia, Italia bersikap untuk tetap netral. Sementara itu, Prancis sedang menunjukkan ambisi kolonialisnya terhadap Tunisia, yang secara tidak langsung mengancam kepentingan Italia yang juga ingin menaikkan status kekuasaannya. Pada Februari 1887 terjadi pembaruan kesepakatan. Isinya adalah perubahan teritorial di Balkan atau pulau-pulau di Laut Adriatik dan Laut Aegea. Dalam pembaruan ini, Austria-Hongaria dan Italia ditekan oleh Otto agar bisa menerima prinsip dan kesepakatan yang terbaru. Pada pertengahan 1902, kesepakatan Aliansi Tiga kembali diperbarui. Tapi, 5 bulan kemudian, tepatnya pada 1 November 1902, Italia diam-diam membuat kesepakatan dengan Prancis. Salah satu alasan Italia mengkhianati Triple Alliance adalah janji palsu Jerman pada pembaruan kesepakatan 1887. Pada pembaruan tahun 1887 itu, Italia memperoleh janji akan didukung Jerman dalam ambisinya menguasai Afrika Utara. Tapi kenyataannya, janji itu tidak pernah dilaksanakan Jerman. Sementara dalam kesepakatannya dengan Prancis, Italia dan Prancis berjanji untuk saling netral jika terjadi serangan terhadap negara mereka. Meskipun sudah membuat kesepakatan dengan Prancis, Italia tetap menjadi anggota Aliansi Tiga, tanpa diketahui dua sekutunya yang lain. Perang Dunia I melibatkan dua aliansi utama, yaitu Blok Sentral yang terdiri dari Jerman, Austria-Hongaria, Turki, dan Bulgaria, serta Blok Sekutu yang terdiri dari Rusia, Prancis, Inggris, dan Amerika.
Perang Dunia I yang awalnya terjadi antara dua blok di Eropa, kemudian meluas sampai negara Asia dan Afrika. Negara-negara di Eropa, Asia, Amerika, Afrika, dan Australasia terlibat dengan cara yang berbeda. Bahkan, Perang Dunia I diperkirakan mencatat sekitar 135 negara yang terlibat. Perang Dunia I berawal dari terbunuhnya Pangeran Franz Ferdinand. Pangeran Franz Ferdinand adalah putra mahkota kerajaan Austria-Hongaria. Jadi, dia dianggap sebagai ancaman bagi kelompok revolusioner Serbia yang wilayahnya dijajah Austria-Hongaria. Pada tanggal 28 Juni 1914, Franz Ferdinand bersama istrinya Sophie melakukan inspeksi pasukan kekaisaran yang ditempatkan di Bosnia dan Herzegovina. Dia dan Sophie lalu ditembak mati di mobil mereka oleh kelompok revolusioner Serbia yang bernama Gavrilo Princip di Sarajevo. 23 Juli 1914, Kekaisaran Austria-Hongaria memberikan ultimatum kepada Serbia. Khawatir pertarungan akan pecah di Rusia, Austria-Hongaria meminta bantuan kepada Jerman. Dukungan Jerman ini mendorong Austria-Hongaria untuk menyatakan perang terhadap Serbia pada 28 Juli 1914. Setelah ultimatum tersebut diabaikan Serbia. Pada tanggal 30 Juli 1914, Kekaisaran Rusia melakukan mobilisasi pasukan militer sebagai respon terhadap konflik Austria-Hongaria dan Serbia. Akibat campur tangan Rusia, pada tanggal 1 Agustus 1914, Jerman menyatakan perang terhadap Rusia. Bukan cuma Rusia, Prancis juga melakukan mobilisasi militer. Jerman menyatakan perang dengan Prancis pada 3 Agustus 1914. Tanggal 4 Agustus 1914, Jerman melakukan invasi terhadap Belgia. Pasukan Jerman berkumpul di perbatasan Belgia yang netral. Mereka merencanakan untuk melewati Belgia untuk menyerang Prancis. Jerman berhasil merebut kota Liek pada 15 Agustus 1914. Pasukan Jerman terus berjalan dan terus menembaki warga sipil. Mereka mengeksekusi seorang pendeta Belgia yang dituduh menghasut perlawanan sipil. Belgia yang wilayahnya terancam kemudian meminta bantuan Inggris. Akibatnya, Inggris ikut bergerak sampai menyatakan perang terhadap Jerman. Akhirnya, aliansi Triple Entente yang terdiri dari Inggris, Prancis, dan Rusia turun ke dalam medan perang untuk melawan Jerman yang beraliansi dengan Austria-Hongaria. Inggris dan Prancis menyerang Jerman dalam pertempuran yang dikenal dengan Pertempuran Maine pada tanggal 6 sampai 9 September 1914. Pasukan Prancis dan Inggris menghadapi tentara Jerman yang telah menembus sampai 30 mil dari Paris. Pasukan sekutu menahan Jerman dan melancarkan serangan balik yang berhasil mendorong Jerman kembali ke utara Sungai Ain. Jerman kalah dan gagal meraih kemenangan di Prancis. Sementara itu, Italia yang sebelumnya sudah membuat kesepakatan dengan Prancis untuk bersikap netral, tidak saling menyerang negara masing-masing. Italia seolah bersikap dingin melihat dua negara sekutunya diserang oleh Inggris, Prancis, dan Rusia. Secara garis besar, Perang Dunia I terjadi dalam dua front, yaitu Front Barat dan Front Timur. Pertempuran Front Barat melibatkan Prancis dan Inggris melawan Jerman, sementara itu pertempuran di Front Timur terjadi di kawasan Eropa Timur, Eropa Tengah, Laut Baltik, dan Laut Hitam. Pertempuran ini melibatkan Turki Utsmani, Austria-Hongaria, dan Jerman sebagai blok sentral melawan Rusia. Di Front Timur, pasukan Rusia menginvasi Prusia Timur dan Polandia yang dikuasai Jerman. Tapi serangan Rusia dihentikan oleh pasukan Jerman dan Austria dalam pertempuran Tannenberg pada akhir Agustus 1914. Serangan Rusia memaksa Jerman memindahkan dua korps dari Front Barat ke Front Timur,
yang menyebabkan kekalahan Jerman dalam pertempuran Marne melawan Prancis dan Inggris. Pertempuran di front barat dimenangkan oleh Prancis dan Inggris. Begitu juga pertempuran di front timur, yang berhasil dimenangkan oleh aliansi sekutu dengan memukul mundur pasukan Utsmaniyah. Turki Utsmani bergerak sampai ke Sinai, Mesir, dan Palestina. Pada bulan Maret 1917, pasukan Inggris bergerak untuk menduduki Baghdad dan menambah rentetan kekalahan Turki Utsmani. Perang ini terus melebar, termasuk di dalamnya Perang Dardanelles, konflik di Kaukasus dan Iran antara Rusia dan Turki, pertempuran di Mesopotamia dan Mesir, serta konflik antara Italia dan Austria. Pada awalnya, Amerika Serikat masih bersikap netral dan tidak ingin terlibat Perang Dunia I. Tapi kapal selam Jerman membahayakan kapal-kapal Amerika, termasuk kapal penumpang. Pada tahun 1915, Jerman menyatakan perairan di sekitar Kepulauan Inggris sebagai zona perang. U-boat Jerman turut menenggelamkan beberapa kapal komersial dan penumpang, termasuk beberapa kapal Amerika. Salah satunya adalah kapal Lusitania pada Mei 1915, yang membawa ratusan penumpang Amerika. Jerman juga menenggelamkan 4 kapal dagang Amerika lagi pada bulan berikutnya. Pada 2 April 1917, Woodrow Wilson akhirnya muncul di hadapan Kongres dan menyerukan deklarasi perang terhadap Jerman. Perang ini berakhir dengan kekalahan Jerman. Jerman menyerah pada tanggal 11 November 1918. Jerman juga harus membayar ganti rugi kepada sekutu sesuai dengan isi dalam perjanjian Versailles yang disepakati pada tahun 1919. Berakhirnya Perang Dunia I memiliki dampak yang luar biasa. Dalam bidang politik, Jerman, Austria, dan Turki menjadi negara republik, dan kekuasaan wilayahnya semakin menyempit. Kemudian munculnya negara baru seperti Polandia, Cekoslovakia, Yugoslavia, Hongaria, Irak, Iran, Yordania, Mesir, Arab Saudi, dan Suriah. Lalu munculnya ideologi baru seperti fasisme di Italia, komunisme di Rusia, militerisme di Jepang, Nazisme di Jerman, dan nasionalisme di Turki. Yang terakhir, dibentuknya Liga Bangsa-Bangsa pada tahun 1919 untuk mewujudkan perdamaian antar bangsa dan negara. Dalam bidang sosial, Perang Dunia I berdampak pada kedudukan buruh dan wanita, yang semakin penting untuk mendorong produktivitas industri. Selain itu, banyak korban yang meninggal, sekitar 50 juta jiwa, serta munculnya gerakan emansipasi wanita di Eropa dan Amerika Serikat. Dalam bidang ekonomi, yang merupakan dampak paling besar yang dirasakan dunia pada saat itu, Perang Dunia I menyebabkan kemiskinan akibat rusaknya perindustrian dan sumber daya manusia yang meninggal karena perang. Terjadi krisis ekonomi Malaysia pada 1929 yang melanda dunia, serta hutang yang menumpuk akibat biaya perang. Itu tadi sekilas tentang penyebab, kronologi, dan dampak Perang Dunia I. Semoga video tadi bermanfaat dan menambah pengetahuan kita tentang sejarah. Karena sejarah adalah guru kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.